Istri ketiga untuk suamiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Disclaimer dulu ya Bunda. Ini hanya cerita untuk hiburan semata. Boleh baper, tapi jangan bawa perasaan. Gimana tuh maksudnya? Baiklah Bunda, selamat mendengarkan. Di dalam sebuah rumah berlantai 3 tampaklah suasana begitu tegang. Sebab saat ini, yang menjadi kepala rumah tangga di rumah itu membawa pulang seorang perempuan dan dikenalkan kepada istri pertamanya bahwa dia adalah adik madunya. Tapi tak ada raut keterkejutan di wajah istri pertamanya. Istri pertamanya itu tetap tenang. Bahkan, ia tidak terlihat marah sama sekali. Ketegangan justru sangat dirasakan oleh sang suami dan istri keduanya. Maafin abang Safia, abang gak bermaksud menyakiti perasaan kamu. Tapi, ini semua abang lakukan daripada abang berzina, lebih baik abang menikah lagi. Ya abang tahu abang salah karena sudah menyembunyikan pernikahan kami selama beberapa bulan ini. Maafkan abang Safia, ucap Haris. Dia terlihat merasa begitu bersalah. Gak apa-apa kok bang. Lagi pula aku sudah tahu kalau kalian sudah menikah. Ucapan Safia membuat Haris dan Lisa tampak terkejut. Ternyata dia sudah tahu. Kamu tahu dari mana dan sejak kapan? Tanya Haris. Sejak kamu sering pamit keluar kota dengan alasan mengantarkan beras pesanan pelanggan. Padahal karyawanmu sudah banyak. Tapi kenapa kamu harus turun tangan sendiri? Sedangkan selama ini, semua kamu serahkan kepada karyawan kepercayaanmu. Lagi-lagi Safia menjawab dengan sangat tenang. Padahal Haris tadi sempat berpikir. Dia sudah mempersiapkan diri jika Safia akan mengamuk atau marah besar karena dia jujur dengan pernikahan keduanya. Lisa yang mendengarkan percakapan antara suami dan istri itu hanya terdiam. Dia belum berani untuk ikut bicara. Tapi kamu gak marah? Tanya Haris yang bingung. Untuk apa aku marah? Lagi pula, kamu sudah terlanjur menikah kan? Dan perempuan itu juga sudah hamil. Untuk apa aku buang-buang energi marah-marah? Lagi-lagi, Safia menjawab dengan sangat tenang. Bahkan perempuan yang berumur 37 tahun itu masih sempat meneguk tehnya. Tapi ngomong-ngomong, kenapa kamu bawa dia ke sini? Apa hanya untuk dikenalkan sama aku? Bukankah selama ini kamu menyembunyikan dia dariku? Tanya Safia ke suaminya. Jadi begini Safia, aku rasa ini sudah waktunya untuk aku jujur. Karena sebentar lagi, Lisa akan melahirkan. Tak mungkin juga aku terus menyembunyikannya darimu. Terus, aku juga ingin mengajak Lisa tinggal di sini bersama kita. Aku nggak mungkin bisa terus keluar kota. Sebab saat ini kehamilannya kan butuh perhatian lebih. Jadi mau nggak mau, kamu harus menerima Lisa untuk tinggal di sini sama kita. Jawab Haris. Jadi kamu ingin Lisa tinggal di sini juga? Tanya Safia memastikan. Iya, kan rumah ini cukup besar. Kamar di sini juga cukup banyak. Kurasa nggak masalah Lisa tinggal di sini bersama kita. Jawab Haris dengan mantap. Oke, aku setuju saja. Tanpa diduga, dengan mudahnya Safia langsung setuju. Kamu nggak keberatan sama sekali? Tanya Haris. Dia ingin memastikan benarkah istrinya menjawab semenerima itu. Enggak, aku nggak keberatan. Jawab Safia. Bahkan kini dia sanggup melihat ke arah suaminya. Pandangannya begitu tenang dan teduh. Mbak, nggak apa-apa aku tinggal di sini. Tiba-tiba Lisa bertanya. Nggak apa-apa kok. Aku juga sudah siapkan kamar untuk kamu. Aku tahu kalian akan kesini hari ini. Kamarmu sudah kusiapkan. Ada di lantai 2. Tepat bersebelahan dengan kamarku dan Bang Haris. Kamu suka kan? Pertanyaan itu membuat Lisa sedikit tersinggung. Kenapa harus bersebelahan? Batin Lisa. Namun mau tidak mau dia tetap harus menerima kamar itu bukan? Karena nyonya sebenarnya di rumah ini adalah Safia,
istri pertama suaminya. Lagi pula, suaminya sudah mewanti-wanti tadi sebelum mereka kesini. Apapun yang menjadi keputusan Safia, Lisa harus menerimanya. Aku suka kok, Mbak. Nggak apa-apa, jawab Lisa. Dia terlihat gugup. Namun dia berusaha tetap tenang. Ya udah, aku antarkan kamu ke kamar ya. Kamu kan lagi hamil tua, pasti butuh istirahat. Ucap Safia lagi. Bahkan dia menggandeng tangan madunya itu. Haris sedikit bingung, tapi dia merasa lega karena istri pertamanya tidak marah. Seperti dulu saat dia bilang ingin menikah lagi. Ya, dulu Haris sempat izin ke istrinya untuk menikah lagi. Namun Safia marah besar. Bahkan dia membanting apapun yang ada di depannya kala itu. Hingga Haris mengurungkan niatnya untuk menikah lagi. Namun karena tak tahan, sudah jatuh cinta dengan perempuan yang dia suka. Akhirnya Haris menikahi perempuan itu diam-diam. Dia menyembunyikan pernikahan keduanya selama hampir 7 bulan. Ini kamarmu, ucap Safia memberitahu Lisa bahwa pintu besar yang ada di hadapan mereka berdua adalah kamar Lisa dan Haris nanti. Bahkan tanpa ragu, Safia juga membukakan pintu untuk madunya itu. Silahkan masuk. Ini kamar aku yang desain. Semoga kamu suka ya dan nyaman tinggal di kamar ini. Ucap Safia lagi. Terima kasih ya Mbak. Lisa tak tahu harus berkata apa. Dia terlalu bingung dengan situasi ini. Padahal, dia tadi sudah mempersiapkan diri jika istri pertama suaminya ini akan marah-marah padanya. Ya sudah, kamu istirahatlah, kata Safia. Namun sebelum Safia keluar, Lisa memanggilnya. Mbak, panggil Lisa. Iya, ada apa? Apa ada yang kamu perlukan? Tanya Safia dengan lembut. Terima kasih sudah menerima saya di sini. Saya nggak nyangka. Ternyata Mbak Safia begitu baik. Padahal saya pikir tadi Mbak akan marah-marah. Ucap Lisa. Untuk apa saya marah? Hanya buang-buang energi saja. Lagi pula, apa kamu siap jika aku marah besar sama kamu? Pertanyaan Safia membuat Lisa bingung untuk menjawabnya. Hingga akhirnya, Lisa hanya mampu menggeleng pelan. Mbak, lagi-lagi Lisa memanggil kakak madunya. Ada apa lagi? Tanya Safia. Suaranya tidak meninggi sama sekali. Masih rendah dan lembut. Allah akan memberi balasan surga bagi seorang istri yang mau dipoligami. Ucap Lisa. Dia sengaja mengatakan itu agar kakak madunya bisa memperlakukan dia dengan baik dan menerimanya dengan ikhlas, agar dia tidak merasa diintimidasi berada di sini. Iya Lisa, aku tahu akan hal itu. Ya sudah, aku pergi dulu ya. Safia tak turun untuk menemui suaminya lagi, melainkan dia langsung pindah ke pintu sebelahnya yang merupakan kamarnya dengan Haris suaminya. Sebagai seorang istri, tentu bukan hal yang mudah untuk menerima poligami. Seperti istri pada umumnya. Sebenarnya, Safia tidak mau dipoligami. Tapi apalah dayanya. Mau bagaimanapun yang berkuasa di rumah ini adalah Haris suaminya. Safia terduduk di pinggir ranjangnya. Air mata yang sedari tadi susah payah dia tahan akhirnya jatuh juga. Untunglah ruangan kamarnya itu kedap suara. Sehingga dia menangis dengan suara cukup kencang tak akan terdengar sampai keluar. Dengan begitu, dia juga tak akan mendengar suara apapun jika suami dan madunya nanti berbuat sesuatu di kamar sebelah. Safia mengetahui pernikahan kedua suaminya karena dia curiga. Kenapa suaminya begitu rajin mengantarkan pesanan pelanggan sampai keluar kota. Hingga akhirnya Safia mengikuti kemana pergi suaminya. Ternyata bukan mengantarkan beras, melainkan pergi ke rumah seorang wanita. Dan asal kalian tahu, Lisa bukanlah orang biasa. Orang tua Lisa cukup terpandang di kampungnya. Ya semacam orang yang dituakan di sana dan menjadi panutan bagi warga sekitar. Tapi entah apa yang membuat kedua orang tua Lisa menyetujui pernikahan putrinya dengan suami orang lain. Tapi asumsi orang sudah mengarah bahwa
Orang tua Lisa melakukan itu karena Haris mampu memberikan harta yang banyak untuk mereka. Karena sudah mengizinkan putrinya untuk dinikahi. Ya, siapa yang tak kenal Haris? Juragan beras yang memiliki sawah begitu luas. Bahkan, semua sawah yang ada di kampungnya, 80% adalah milik Haris. Sementara warga sekitar, hanya sedikit yang memiliki sawah. Banyak malah yang buruh pada Haris. Tapi Haris bisa seperti sekarang, bukan karena dia sudah kaya sejak lahir, melainkan ini adalah hasil perjuangan mereka berdua, ya antara Haris dan Safia. Mereka sudah menikah kurang lebih 15 tahun. Saat itu Haris belum punya apa-apa. Bahkan kerjanya pun hanya buruh di sawah milik orang lain. Tapi karena cinta yang tulus dari seorang Safia, dia menerima Haris yang hanya buruh. Penghasilan Haris tak seberapa. Hanya cukup untuk makan dan besok harus cari lagi untuk makan besoknya. Begitu terus kehidupan mereka sampai 2 tahun menikah. Karena tak ingin terus terpuruk dalam kemiskinan, Haris memutuskan untuk merantau ke luar negeri. Dia menjadi TKI selama 5 tahun. Dirasa modal yang dia kumpulkan sudah cukup, dia kembali lagi ke kampungnya. Uang yang ada digunakannya untuk membeli sawah. Dari sawah yang sepetak itu, dikembangkannya untuk membeli sawah lagi, bermodalkan uang pinjaman dari koperasi. Dan ada satu hal yang tidak boleh terlupakan. Selama Safia ditinggal merantau oleh Haris, dia menjalani kehidupan yang tidak mudah. Di tengah keterbatasan, Safia memilih setia. Dia di kampung, hidup seadanya, mengandalkan kiriman uang dari suaminya. Kalau suaminya belum kirim uang atau uang yang dikirim tidak cukup, Safia memilih buruh di sawah milik orang. Dia buruh bukan hanya membawa dirinya sendiri, melainkan harus menggendong putrinya yang saat itu baru berumur 2 tahun. Begitu terus sampai Haris pulang. Sebenarnya, kalau Safia ingin bermalas-malasan, cukup saja uang yang dikirim oleh Haris. Tapi dia berpikir lebih baik uangnya disimpan untuk tambahan modal suaminya nanti, hingga dia menahan untuk tidak berfoya-foya. Bahkan dia memilih mencari uang sendiri untuk makan bersama anaknya. Ya begitulah Safia. Dia berjuang demi keluarganya agar hidup lebih baik. Tapi setelah semua yang dia lakukan, apa yang dia dapat sekarang? Suaminya malah diam-diam menikah lagi dengan perempuan lain yang lebih muda darinya. Ya, usia Lisa memang lebih muda darinya. Kalau sekarang, Safia sudah hampir 40 tahun, Lisa baru 25 tahun. Wajahnya yang imut dan manis, tentu saja menggoda Haris, laki-laki yang sukses dan banyak uang. Sebenarnya, wajah Safia, meskipun umurnya sudah tua, tidak kelihatan tua-tua amat. Karena yang namanya orang berpunya pasti perawatan. Itu juga yang dilakukan oleh Safia. Itu semua demi menjaga penampilan agar tetap terlihat manis di depan suaminya. Tapi ternyata hal itu tidak cukup bagi seorang Haris. Dia tetap haus dengan kasih sayang dari perempuan lain, sehingga memilih menikah lagi secara diam-diam. Safia memejamkan matanya, agar tangisannya segera berhenti. Untuk apa kamu menangis, Safia? Kamu kan sudah punya rencana sendiri. Lalu untuk apa kamu menangis? Ucap Safia untuk dirinya. Safia segera menyeka air matanya yang sudah membasahi pipi, menarik nafasnya dalam, lalu menuju ke kamar mandi untuk membasuh wajahnya. Kamu bisa melewati semua ini. Suamimu saja tega. Kamu tentu bisa. Jangan lemah, jangan menyerah. Kamu harus beri pelajaran kepada suamimu dan madumu itu, ucap Safia. Ya di balik wajahnya yang begitu tampak tenang, tersimpanlah sesuatu yang begitu misterius dan mengerikan di dalam diri Safia. Dia sudah menyimpan rasa sakit hatinya selama setahun lebih. Ya, dia sudah tahu gelagat suaminya selama setahun lebih. Sejak suaminya meminta izin untuk berpoligami. Sudah banyak rencana dan banyak hal yang ingin Safia lakukan. Bahkan dia sempat berpikir untuk segera menyerah saja. Tapi setelah dipikir-pikir ulang,
Sayang jika menyerah begitu saja tanpa melakukan sesuatu. Aku harus segera dapatkan perempuan itu. Aku harus beri pelajaran pada Maduku, agar dia merasakan apa yang aku rasakan. Ya, setelah dia tahu suaminya menikah lagi, Safia berencana akan memberikan madu untuk madunya itu. Jadi Safia akan mencarikan istri ketiga untuk suaminya sendiri. Kenapa bisa seorang istri pertama mampu melakukan itu? Bahkan sudah dimadu, dia malah mau menambah madu lagi. Itu semua terjadi karena Safia sudah tidak mencintai Haris. Terdengar ketukan pintu dari luar. Safia segera mengelap wajahnya, lalu membukakan pintu. Ternyata Haris yang datang. "Abang boleh masuk?" tanya Haris. Safia mengangguk. "Terima kasih ya sayang. Kamu sudah mau menerima Lisa. Aku benar-benar gak nyangka. Kamu gak marah sama sekali." Ucap Haris setelah mereka sama-sama duduk di pinggir ranjang. "Sama-sama bang. Aku senang kalau kamu bahagia." Tentu saja ucapan yang keluar dari mulut Safia itu adalah kebohongan. "Makasih banget sayang." Haris semakin bahagia. Bahkan dia menggenggam tangan istrinya begitu erat, memeluknya, lalu mencium kening Safia. Sebenarnya Safia enggan diperlakukan seperti itu oleh Haris, tapi dia tidak boleh menunjukkan ketidaksukaannya. Dia harus tetap berpura-pura sampai tujuannya tercapai. "Aku akan kasih apapun yang kamu mau. Ini sebagai hadiah. Kamu minta apa?" tanya Haris. Ya, dia merasa jika sudah memberikan sesuatu pada istrinya, itu artinya dia impas dan sudah berlaku adil. "Aku janji, aku akan adil," lanjut Haris. Safia hanya mengangguk. Bahkan dia sendiri sangat ragu kalau suaminya itu bisa adil. Bagaimana mau disebut adil? Menikah saja sudah sembunyi-sembunyi. Apa itu disebut adil? "Aku gak minta apa-apa untuk saat ini. Nantilah, kalau aku sudah punya permintaan, akan kukatakan padamu. Dan aku harap kamu mau mengabulkannya, sebab aku sudah berkorban banyak," ucap Safia dengan tegas. "Oke sayang, aku akan mengabulkan apapun yang kamu mau. Aku sangat bersyukur punya istri seperti kamu. Kamu benar-benar istri yang soleha," ucap Haris. Dia begitu bangga memiliki istri seperti Safia. Safia hanya tersenyum menanggapi ucapan suaminya. "Kalau gitu, aku ke kamar Lisa dulu ya," pamit Haris. "Iya," jawab Safia singkat. Hal ini sudah diantisipasi oleh Safia. Pasti yang namanya istri muda akan lebih sering dikunjungi daripada istri tua. Keesokannya, Safia melakukan aktivitasnya seperti biasa. Yang paling utama adalah tugasnya menjadi seorang ibu bagi kedua anaknya. Dari pernikahannya dengan Haris, Safia sudah dikaruniai 2 orang anak. 1 laki-laki dan 1 perempuan. Anak sulungnya adalah perempuan, yang saat ini sudah berumur 13 tahun. Sementara anak keduanya yang laki-laki baru berumur 7 tahun. Ia bisa dibilang, tak ada lagi yang kurang dari kehidupan rumah tangga antara Safia dan Haris. Memang dasar Harisnya saja yang serakah. Tidak cukup dengan 1 perempuan yang begitu mencintainya dengan tulus. Safia mengantarkan kedua anaknya berangkat sekolah. Di perjalanan, Amanda, putri sulungnya bertanya, "Ibu, siapa sih tante yang ada di rumah? Kok aku baru lihat?" tanya Amanda. Ya, tentu saja anak itu penasaran, karena memang baru melihat ada orang asing tinggal di rumahnya. "Itu istri kedua ayah kamu. Ya bisa dibilang dia mamamu juga sekarang," jawab Safia. "Apa? Mama aku? Istri kedua ayah? Maksud ibu apa?" Amanda terlihat begitu emosi. "Gak perlu marah sayang. Ibu tahu kamu pasti terkejut sama hal ini. Tapi itu sudah menjadi keputusan ayah kamu. Kita harus menerimanya. Kelak, kalau kamu dewasa, kamu juga akan mengerti posisi ibu." Hanya itulah yang bisa Safia jelaskan sedikit untuk putrinya. "Ibu gak apa-apa?" tanya Amanda. "Ibu gak apa-apa sayang. Dan kamu juga harus bisa seperti ibu. Tetap baik-baik saja, apapun yang terjadi."
Ucap Safia dengan wajah tenang sambil tersenyum ke arah Amanda. Namun putrinya itu masih tampak kesal. Akhirnya mobil mereka sudah sampai di depan sekolah. Anak-anaknya segera berpamitan, mencium tangan ibunya dengan takzim. Kalian semangat sekolahnya ya, supaya kalau sudah besar jadi anak yang pintar dan bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Kata Safia memberi pesan kepada kedua anaknya. Setelah ini Safia langsung pulang, karena bukan hanya mengurusi anak-anak saja kesibukannya. Dia juga harus tetap membantu usaha suaminya itu. Ya selama ini urusan keuangan menjadi tanggung jawab Safia. Dia yang selalu mencatat semua laporan keuangan, hasil-hasil penjualan beras mereka. Safia segera menuju gudang beras milik mereka. Banyak pekerja yang sedang sibuk mengangkut gabah-gabah yang siap digiling. Di gudang ini terdapat banyak jenis beras. Ada yang kualitas biasa, sedang hingga premium. Tergantung permintaan pelanggan. Seharian penuh, Safia bekerja di gudangnya sendiri, mencatat setiap gabah yang masuk dan beras yang keluar. Usaha milik Safia dan Haris ini hanya mendapatkan gabah dari sawah mereka sendiri. Banyak juga para petani dari desa tetangga menjual gabah-gabahnya di sini. Hari ini Safia menjalani harinya tak seperti biasa. Kalau biasanya dia selalu tenang. Namun setelah kedatangan madunya, dia sedikit terguncang. Walau dia sudah mempersiapkan dirinya dengan baik, tetap saja hatinya merasa tak enak dan kecewa. Bu, ini ada pesanan 500 kilo beras. Ucap salah satu karyawannya sambil mengangkut karung beras. Namun Safia malah melamun. Bu, sekali lagi karyawannya itu memanggil. Barulah Safia tersadar. Iya, berapa kilo? Tanya Safia. 500 kilo, Bu. Jawab karyawan itu. Oke. Safia segera mencatat dan mengizinkan karyawannya untuk melanjutkan pekerjaan. Setelah tak ada yang melapor, Safia fokus memandangi beberapa karyawannya yang sibuk menjemur gabah. Cuaca yang begitu terik membuat para karyawannya bercucuran keringat. Ya Allah, aku teringat lagi saat masa sulit dulu. Bang Haris juga seperti mereka. Tapi kami sangat bahagia. Meskipun dulu kami kekurangan dan pas-pasan. Tapi ketika kami sudah mempunyai semuanya, kenapa aku harus merasakan seperti ini? Ampuni aku ya Allah yang terlalu banyak dosa ini. Aku tahu, apapun yang terjadi sudah menjadi takdirmu, dan itu adalah yang terbaik untukku. Safia berusaha tegar menghadapi semuanya. Dia tahu ini adalah cobaan. Ya selama usaha mereka sukses, tak pernah ada ujian yang berarti. Mereka mempunyai harta yang berlimpah, anak-anak yang sehat, mertua yang baik. Meskipun Safia tak punya orang tua lagi, tapi dia masih punya saudara yang begitu peduli padanya. Ya Safia adalah yatim piatu. Dia hanya punya seorang kakak perempuan. Sudah menikah, punya satu anak, dan kini tinggal di rumah peninggalan orang tuanya. Dan jika ada apa-apa, Safia hanya bisa bercerita kepada kakaknya itu. Sore tiba. Pekerjaan Safia sudah selesai. Dia tak akan langsung pulang ke rumah, melainkan ke rumah kakaknya, Kak Sofia. Kak ada di rumah? Tanya Safia sebelum datang. Dia menelpon Sofia dulu untuk memastikan kakaknya benar-benar ada di rumah. Ada, kesini aja. Jawab Sofia di seberang telepon sana. Safia segera melanjutkan kendaraan roda 4-nya menuju rumah kakaknya. Ada apa? Kamu kelihatan sedih sekali. Tanya Sofia yang sudah paham betul bagaimana ekspresi adiknya ketika bahagia atau sedih. Bang Haris sudah bawa perempuan itu ke rumah, Kak. Jawab Safia. Ya, dia sudah menceritakan hal ini sebelumnya ke kakaknya itu. Apa? Terus? Tanya Sofia terkejut. Aku izinkan mereka tinggal. Aku izinkan perempuan itu tinggal bahkan di sebelah kamarku. Jawab Safia. Air matanya hampir menetes.
Kamu yakin? Apa kamu kuat? Sofia tidak menyangka kalau adiknya akan melakukan itu. Insya Allah kak, meskipun berat, tapi mungkin itu yang terbaik. Jawab Sofia lagi. Terus kamu ke depannya mau seperti apa? Apakah terus mau begini? Hidup seatap dengan madumu? Apa kamu sanggup? Sofia tentu tidak tega melihat adiknya. Ya mau bagaimanapun, meski dia tidak merasakan langsung, dia tahu bagaimana sakitnya di poligami karena tidak menginginkannya. Beda lagi kalau memang istrinya benar-benar ridho, pasti tidak masalah seatap dengan madu. Tentu aja enggak kak, dan aku akan melakukan rencanaku dulu. Jawab Sofia lagi. Kamu yakin? Apa kamu sudah dapat calonnya? Tanya Sofia. Sofia menggeleng karena memang belum dapat calon istri ketiga untuk suaminya. Apa perlu kakak bantu? Tanya Sofia. Boleh kak, coba kakak rekomendasikan saja ke aku, nanti biar aku yang memilih. Jawab Sofia. Akhirnya kedua kakak beradik itu merencanakan rencana yang semakin matang. Entahlah ini pantas disebut belas dendam atau apa. Tapi yang jelas, ini akan tetap Sofia lakukan. Tak hanya kepada kakaknya sendiri dia curhat. Sofia juga memberitahu adik iparnya. Ya adik iparnya yang sudah seperti adik kandungnya sendiri. Adik iparnya itu malah lebih pro ke Sofia daripada ke abangnya. Aku setuju aja kak sama rencanamu. Ucap Almira adiknya Haris. Tapi kakak bingung, belum dapat calonnya. Kira-kira kamu bisa rekomendasikan nggak? Tanya Sofia ke adik iparnya itu. Aku pikir-pikir dulu ya kak. Biar aku cari dulu deh, siapa kira-kira. Nanti kalau sudah ketemu, aku kabari kakak. Kata Almira. Ya, Almira tinggal bersama ibunya. Ibunya Haris juga. Yang dimana ibu mertua dari Sofia. Mereka juga tinggal di rumah yang cukup besar. Yang hanya beda beberapa rumah saja dari rumah Sofia dan Haris. Rumah itu cukup besar. Hanya satu lantai namun sangat luas. Ibunya Haris seorang janda. Ayahnya sudah meninggal sejak mereka masih kecil. Haris hanya memiliki satu adik perempuan yaitu Almira. Dan sejak ia menikah dengan Sofia, adiknya itu lebih dekat dengan iparnya itu daripada abangnya sendiri. Ya semua itu bisa terjadi karena Sofia pandai sekali mengambil hati Almira. Dia bisa menjadi teman, kakak, bahkan menjadi sahabat untuk Almira. Almira saat ini sudah berumur 26 tahun. Lebih tua setahun dari umur Lisa. Tapi gadis cantik dan manis itu belum ingin menikah. Dia masih senang bekerja. Almira sendiri bekerja di kantor pemerintahan. Dia sudah menjadi PNS. Sebenarnya tanpa bekerja itu pun kehidupannya sudah sangat cukup. Tapi memang Almira sukanya bekerja. Jadi mau dia sudah sekaya apapun tetap aja kerja. Lisa yang sudah menjadi nyonya kedua di rumah besar milik Haris. Tidak seperti Sofia. Kehidupannya yang sejak kecil biasa dimanja membuatnya tak mau mengerjakan apapun. Ya walaupun tanpa Lisa mengerjakan, sudah ada asisten rumah tangga di rumah itu yang akan membereskan rumah. Bahkan sekedar membuatkan kopi untuk suaminya, Lisa enggan melakukannya. Dengan alasan kurang enak badan karena kehamilannya. Jadi mau gak mau, Sofia juga yang harus melayani suaminya itu. Mulai dari mengambilkan makan, membuatkan kopi, menyiapkannya untuk mandi. Ya bisa dibilang selama ini Sofia sudah full service ke suaminya. Tapi tetap aja, Haris yang serakah merasa kurang. Sejak Haris membawa madunya ke rumah ini, Sofia ketika malam tak seperti biasanya. Jika setiap malam ia akan menggunakan pakaian terbaiknya di depan suaminya, kini hal itu tak ia lakukan. Karena sejujurnya Sofia enggan disentuh lagi oleh Haris. Bahkan dia lebih suka kalau Haris tidur bersama Lisa saja. Tidak perlu tidur bersamanya. Biasanya Sofia akan menggunakan pakaian yang menggoda namun sekarang tak pernah lagi. Di kamar pun, Sofia menggunakan pakaian yang tertutup agar suaminya tak tergoda olehnya.
Aku tidur sama Lisa ya malam ini. Dia minta ditemani. Katanya perutnya minta dielus. Ucap Haris minta izin ke Safia. Silakan saja bang, gak masalah. Jawab Safia. Makasih ya sayang, atas pengertian kamu. Ucap Haris. Dan ia bergegas pindah ke kamar sebelah. Di dalam kamarnya bersama Lisa. Haris sangat bahagia karena akhirnya malam ini bisa tidur dengan Lisa lagi. Ya, Lisa memang tidak mau menyia-nyiakan kesempatan. Dia ingin Haris lebih banyak bersamanya daripada bersama Safia. Sesungguhnya Lisa tidak seperti yang dilihat Haris selama ini. Dia memang mau menjadi yang kedua. Tapi sebenarnya dia tidak rela jika Haris lebih perhatian kepada Safia. Dia memang mau menjadi istri kedua, tapi tidak siap menjalaninya. Jadi sebisa mungkin, Lisa selalu menarik perhatian Haris dengan alasan kehamilannya. Bang, maaf ya, malam ini kamu harus tidur sama aku lagi. Soalnya anak kita maunya dielus sama kamu terus. Kalau nggak gitu, aku nggak bisa tidur. Kata Lisa dengan manja ke Haris. Iya sayang, nggak apa-apa. Lagian Safia udah izinin kok. Dia juga baik-baik aja. Sini. Haris dengan lembut memperlakukan istrinya itu. Mengelus perutnya sampai Lisa tertidur. Laki-laki berusia 40 tahun itu merasa begitu bahagia. Ia merasa hidupnya begitu sempurna dengan dua istri yang bisa akur hidup satu atap. Yang bisa saling memahami satu sama lain. Kenapa nggak dari dulu aja aku begini? Batin Haris. Sebulan setelah Lisa tinggal di rumah Haris. Hari ini adalah hari spesial untuk Lisa dan Haris. Karena Safia sudah mempunyai hadiah yang istimewa untuk keduanya. Ya, calon istri ketiga untuk Haris sudah ada. Dan hari ini mereka akan dipertemukan. Aku harap kalian gak pergi ya, karena aku ada kejutan. Ucap Safia ke Haris dan ke Lisa. Kejutan apa sayang? Kok buat penasaran sih? Tanya Haris antusias. Begitu juga dengan Lisa. Dia tampak begitu antusias meskipun tidak bertanya atau bersuara. Udah tunggu aja. Sebentar lagi orangnya datang kok. Jawab Safia sambil tersenyum. Tapi senyumnya adalah senyum penuh arti. Pak Bu, ada tamu. Ucap asisten rumah tangga Haris melapor. Siapa? Tanya Haris. Nah, itu pasti orangnya. Aku sambut dulu dia ya. Kata Safia pamit ke suaminya. Tak lama kemudian Safia sudah kembali bersama perempuan yang sangat cantik di sebelahnya. Bahkan Safia dengan lembut menggandeng perempuan itu. Ini siapa? Tanya Haris. Sementara Lisa yang memang membelakangi mereka berdua belum melihat siapa yang dibawa oleh Safia. Lisa lantas menoleh. Dan dia begitu terkejut sebab dia mengenal siapa yang dibawa oleh Safia. Ayo duduk. Safia menarikkan sebuah kursi untuk perempuan itu. Perempuan itu begitu cantik, anggun dan sangat manis sekali. Haris yang memang haus akan perempuan, tak bisa mengalihkan pandangannya dari perempuan itu. Lisa yang melihat gelagat suaminya, tentu saja langsung merasa cemburu. Bang, kata Lisa menegur Haris. Haris langsung tersadar dan berpura-pura fokus makan lagi. Maaf ya, aku datangnya terlalu cepat. Bahkan kalian masih sarapan. Ucap perempuan itu dengan suara yang mendayu-dayu. Begitu lembut sekali. Gak apa-apa Mel, sekalian aja ikut sarapan sama kita. Kata Safia mempersilahkan Amel untuk ikut sarapan. Gak usah deh, aku gak enak. Jawab Amel. Jangan sungkan. Safia langsung mengambilkan piring untuk Amel. Bahkan langsung menuangkan nasi dan mengambilkan beberapa lauk. Kalau tidak begitu nanti Amel gak mau makan. Aduh mbak, banyak sekali. Kata Amel. Gak apa-apa. Kalau kurang tambah aja, jangan sungkan. Kata Safia mempersilahkan Amel untuk makan. Kamu, ada apa kesini? Tanya Lisa yang memang mengenal Amel.
Amel adalah teman sekolahnya dulu ketika mereka masih SMA. Aku ada perlu sama Kak Safia dan Bang Haris, jawab Amel dengan santai. Bahkan ia sesekali melirik ke arah Haris. Haris yang menyadari, merasa deg-degan. Haris juga bingung. Ada perlu apa perempuan yang usianya sama dengan istri keduanya ini ingin bertemu dengannya? Kita selesaikan dulu makan ya, baru kita bicarakan, kata Safia. Akhirnya mereka berempat menyelesaikan makan hingga habis, lalu berpindah ke ruang keluarga. Ya, Amel, seolah sudah sedekat itu dengan Safia, diizinkan duduk di ruang keluarga rumah mereka. Kenapa nggak di ruang tamu aja sih, Mbak? Tanya Lisa merasa heran. Kenapa memangnya? Ini kan rumahku. Terserah aku mau membawa tamuku kemana. Jawab Safia tegas. Dia seolah menunjukkan satu taringnya. Dia ingin memberi paham bahwa Nyonya sebenarnya di rumah ini adalah dirinya, bukan Lisa. Lisa yang mendapatkan ucapan seperti itu langsung tertunduk, tidak berkutik. Ia benar-benar merasa sakit hati. Ya memang benar, Safia adalah nyonya utama di rumah ini. Dia hanya nyonya kedua. Itu pun masih pendatang baru. Meskipun sakit hati, tapi mau nggak mau Lisa harus menerima. Jadi begini bang, coba kamu lihat Amel. Apa, kamu suka sama dia? Tanpa basa-basi, Safia langsung to the point. Maksudnya apa ya? Tanya Haris tak mengerti. Jawab dulu pertanyaanku. Kamu suka nggak sama Amel? Tanya Safia sekali lagi ke Haris. Ya suka, jawab Haris tanpa ragu. Seolah dia tidak memikirkan bagaimana perasaan Lisa ataupun Safia. Safia sedikit tertegun, tapi dia sudah tidak kaget lagi. Sementara Lisa, dia merasa begitu kecewa mendengar jawaban dari suaminya. Kalau kamu suka sama Amel, aku mau kamu menikahi Amel, Bang. Karena aku rasa Amel sangat cocok untuk kamu. Selain itu, aku juga ingin nanti ketika Lisa melahirkan, ada yang bantuin dia bukan hanya aku. Kalau aku kan sudah sibuk mengurus 2 anak, Bang. Pasti nggak bisa banyak juga membantu Lisa. Kalau Amel kan masih muda, mereka seumuran dan juga saling mengenal. Pasti lebih mudah akrab kan? Ini permintaan aku, Bang. Kamu janjikan bakal mengabulkan permintaan apapun itu? Nah, inilah salah satu permintaan yang aku mau. Aku mau kamu menikahi Amel. Untuk bantu-bantu aku dan juga Lisa. Ucap Safia panjang lebar menjelaskan maksudnya mempertemukan Amel dan mereka. Apa? Jadi ini permintaan kamu? Tanya Haris. Dia masih terkejut dan tidak menyangka kalau istrinya akan mencarikan istri lagi untuk dirinya. Iya bang, ini permintaan aku. Kamu udah janji loh. Kata Safia berusaha mengingatkan janji yang pernah diucapkan oleh Haris. Iya aku ingat kok. Aku masih ingat dengan janjiku. Tapi apa kamu yakin? Kamu mengizinkan aku menikah lagi? Kan aku sudah ada Lisa. Tanya Haris. Yakin bang? Aku nggak masalah kamu menikah lagi. Malah aku seneng banget. Pasti Lisa juga. Karena dia kan tahu bang, seorang istri yang mau dipoligami akan dihadiahi surga oleh Allah. Aku juga ingin Lisa merasakan hal yang sama seperti aku nanti. Ucapan Safia membuat Lisa sangat terkejut. Dia tidak menyangka kalau apa yang pernah dia katakan dulu kepada kakak madunya itu berbalik lagi pada dirinya sendiri. Lisa kelabakan. Bahkan ia ingin menangis saat itu juga. Tapi dia tak mungkin lakukan itu. Dia tak ingin terlihat lemah ataupun rapuh di hadapan Amel calon madunya. Amel sedari tadi hanya tersenyum saja. Dia memperlihatkan keanggunannya dan kelembutannya sebagai seorang perempuan. Dia tidak bicara sebelum diizinkan oleh Safia. Amel, gimana menurut kamu? Kalau misalkan Bang Haris mau menikahi kamu, apa kamu mau? Ini Safia bertanya pada Amel. Seperti yang aku bilang sama Mbak waktu itu,
Aku mau, Mbak. Lagi pula, suami seperti Bang Haris ini adalah idamanku. Mapan, tampan, dan sangat pengertian pada istri-istrinya. Jawaban dari Amel membuat Haris besar kepala. Ya, laki-laki yang haus pujian dari perempuan seperti Haris tentu sangat senang mendapatkan pengakuan seperti itu dari perempuan cantik seperti Amel. Haris semakin terlihat percaya diri. Gimana Bang, kamu sudah dengar sendiri kan jawaban dari Amel. Sekarang tinggal jawaban dari kamu. Ini permintaanku loh Bang, tapi ingat ini baru salah satu aja. Kata Safia mengingatkan sekali lagi. Ya sudah, kalau memang ini permintaan kamu, aku mau. Aku mau menikahi Amel. Jawab Haris dengan sangat yakin. Ya bahkan hari itu juga dia langsung memutuskan. Tanpa bertanya dulu pada Lisa, istri keduanya. Apakah setuju atau tidak dia menikah lagi. Bang, Lisa langsung memanggil suaminya. Matanya sudah berkaca-kaca. Lisa, kamu dulu pernah bilang kan sama aku. Kalau Safia seharusnya bisa menerima kamu sebagai madunya. Dan sekarang abang harap kamu juga bisa melakukan hal yang sama. Seperti apa yang dilakukan oleh Safia, yaitu menerima kamu sebagai madunya. Kamu harus bisa menerima Amel sebagai calon madumu. Ucap Pak Haris tegas. Mendengar ucapan dari suaminya, Lisa tak bisa berbuat apa-apa. Hatinya begitu sakit. Aku ke kamar dulu ya bang, mau istirahat. Perutku sedikit kram, kata Lisa. Tapi abang harap kamu menyetujuinya ya, teriak Haris. Lisa tak menjawab, dia terus melangkah, naik ke kamarnya. Apa yang membuat kamu ingin abang menikah lagi? Tanya Haris ke Safia. Gak ada bang. Ya sudah yang aku bilang tadi. Aku ingin ada juga yang membantuku ataupun Lisa di sini. Karena aku ngerasa udah kewalahan gitu. Jawab Safia santai. Terus kamu Amel, kenapa kamu mau menjadi istri ketiga? Apa kamu gak masalah sama statusmu nanti? Tanya Haris kepada calon istrinya itu. Gak masalah bang. Aku senang aja, yang penting abang bisa adil. Jawab Amel. Akhirnya mereka bertiga berembuk. Kapan akan melamar Amel? Sekaligus membicarakan kepada keluarga besar mereka bertiga. Satu lagi, kepada keluarga Lisa juga. 3 hari setelah pertemuan itu, semua keluarga dikumpulkan. Lisa adalah orang yang paling menolak untuk dipoligami saat ini. Dia tidak mau. Karena dia tidak rela jika ada perempuan lain selain Safia di hati suaminya. Dia hanya ingin ada Safia saja di hati suaminya setelah dirinya. Hal itu juga yang membuat Lisa tidak mau bertemu dengan Haris beberapa hari ini. Tapi Haris sama sekali tidak membujuknya. Yang Haris katakan adalah meminta Lisa agar menerima semua ini. Karena mau tidak mau, dia yang menjadi kedua di sini. Harus siap dengan keputusan Safia. Orang tua Lisa, Pak Anom, dan Bu Wati juga diundang. Almira, beserta ibunya, Ibu Siti, Kak Sofia dan suaminya, Bang Rizal, serta ayah dari Amel juga sudah hadir. Pak Idris namanya. Sebenarnya ada apa? Kamu mengumpulkan kami semua, Riz? Tanya Pak Anom, ayah Lisa. Jadi begini Pak, maksud Haris mengumpulkan kita semua di sini. Haris mau bilang kalau Haris akan menikah lagi dengan Amel, anak Pak Idris. Ucap Haris menjelaskan kepada mertuanya. Apa? Menikah lagi? Apakah Lisa tidak cukup untuk Muris? Tanya Bu Wati sangat terkejut. Bukan begitu, Bu. Aku bukan lelaki yang serakah dengan perempuan. Tapi, aku ingin membantu Amel. Jawab Haris menyampaikan alasannya kenapa menikah lagi. Membantu Amel? Membantunya dalam hal apa? Tanya Pak Anom. Sepertinya kedua orang tua Lisa tidak menerima bahwa anaknya akan dimadu. Pak Idris ini punya penyakit cukup parah. Dan Amel butuh biaya untuk berobat ayahnya.
Saya ingin membantu hal itu. Jawab Haris lagi. Kenapa tidak membantu saja? Untuk apa harus menikahi anaknya juga? Tanya Pak Anom. Dia terlihat begitu emosi. Maaf Pak, ini sudah keputusan saya. Lagi pula Pak Idris ataupun Amel sudah setuju. Jawab Haris lagi tegas. Kamu tidak bisa begitu. Kamu lihat, Lisa sebentar lagi melahirkan. Butuh perhatian lebih darimu kalau kamu menikah lagi. Apa mungkin kamu bisa adil dan memperhatikan Lisa lebih banyak? Tanya Pak Anom. Kalau soal itu Bapak nggak usah khawatir. Saya janji akan jadi suami yang adil. Bapak nggak usah terlalu memikirkannya. Jawab Haris dengan mantap. Tapi Riz, menikah lagi juga harus memperhatikan banyak hal. Bukan hanya karena kamu ingin membantu orang tua dari Amel. Kita juga harus memperhatikan Bebet, Bibit, dan Bobotnya. Pak Idris yang sedari tadi hanya diam dan mendengarkan, ikut terpancing. Maksud Anda apa? Jangan pikir karena kami keluarga miskin, Anda menghina dan merendahkan kami. Ucap Pak Idris. Dengan nafasnya yang sedikit tersengal, dia menimpali omongan Pak Anom. Bukan begitu maksud saya Pak Idris. Jawab Pak Anom cepat. Lalu seperti apa? Tidak usah membahas soal Bibit dan Bebet di sini. Anak Anda dan anak saya sama-sama bukan menjadi satu-satunya istri Haris. Yang penting, Haris mau bertanggung jawab itu sudah cukup, bukan? Ucap Pak Idris lagi dengan tegas, sehingga membuat Pak Anam tidak berkutik, tidak bisa menjawab ucapan Pak Idris lagi. Status kita sama di sini. Tidak usah merasa diri paling baik. Lanjut Pak Idris. Sudah Pak, cukup. Saya mengumpulkan kita semua di sini. Saya ingin memberitahu dan meminta agar kalian menyetujui. Keputusan Haris sudah bulat, Pak. Jadi, Haris tetap akan menikahi Amel. Ucap Haris ke Pak Anom. Hal itu membuat orang tua Lisa tidak berdaya. Ya, tidak dapat dipungkiri. Setelah Lisa menikah dengan Haris, semua kehidupan mereka yang menanggung adalah Haris. Karena menikah dengan Haris juga, keluarga mereka semakin terpandang. Walaupun anaknya hanya menjadi istri kedua. Sementara Almira dan Bu Siti hanya diam saja. Tidak berkomentar apapun. Karena selama ini Bu Siti selalu menuruti apapun yang akan dilakukan Haris. Ya namanya seorang ibu, mau seperti pun anaknya, tetap aja akan dibela dan setuju. Kalau Almira jelas dia sudah sangat pro ke Safia. Bahkan Amel juga dari Almira yang mengenalkan ke Safia. Ya semua ini adalah rencana mereka. Bersama Kak Sofia juga. Iya Pak Anom, apa yang dikatakan Pak Idris itu benar. Jadi, Bapak sebagai mertua Haris harusnya bisa menerima keputusan Haris. Kak Sofia menambahi. Itu membuat orang tua Lisa semakin tidak berkutik. Akhirnya, kumpul keluarga malam itu memutuskan bahwa minggu depan akan diadakan pernikahan antara Haris dan Amel. Dan semua dipersiapkan langsung oleh Safia sendiri. Ya, meskipun pernikahannya hanya pernikahan siri, tapi Amel ingin dirayakan. Walaupun tidak besar, tapi setidaknya dia ingin ada pesta. Seminggu ini Safia disibukkan dengan mempersiapkan pernikahan suaminya dengan istri ketiga. Bahkan Safia sendiri yang memilihkan semuanya, mulai dari mahar, emas yang akan dijadikan seserahan, pakaian, perlengkapan alat kosmetik, skincare, dan semua-muanya Safia yang menyiapkannya. Selain emas, Haris juga memberi mahar kepada Amel uang sebesar 200 juta rupiah. Terima kasih ya, karena kalian sudah mendukung pernikahan abang, ucap Haris kepada kedua istrinya. Sama-sama bang, yang penting kamu bahagia, aku senang. Jawab Safia, sementara Lisa, dia hanya tertunduk diam, lesu, tidak berdaya, ingin menolak tapi tak punya kuasa. Lisa menerima dengan terpaksa semua ini. Lisa, kamu harus mencoba ikhlas, seperti Safia. Safia saja bisa, masa kamu enggak?
Ucap Haris membandingkan antara istri kedua dan istri pertamanya. Hal itu tentu saja membuat Lisa semakin sakit hati karena dibandingkan. Tapi dia nggak punya daya untuk menjawab suaminya. Sementara Safia, dia menyunggingkan senyumnya, pertanda bahwa kemenangannya akan tercapai sebentar lagi. Lisa, ini baju untuk kamu. Jangan lupa dipakai besok ya. Aku sudah membesarkan ukurannya supaya pas di perut kamu, gak kesempitan. Kata Safia sambil menyerahkan baju yang sudah dia persiapkan untuk Lisa. Baju yang dipakai Lisa sama seperti yang Safia pakai besok. Ia ingin menunjukkan bahwa dia adalah istri pertama yang ikhlas dan ridho untuk pernikahan suaminya, baik pernikahan kedua ataupun ketiga. Melihat semua hantaran yang begitu lengkap dan mewah serta mahal, Lisa merasa iri. Meski dulu dia dinikahi dengan mahar yang cukup fantastis, tapi tidak dirayakan seperti pernikahan Haris dan Amel. Bahkan istri pertama dari suaminya itu tidak mempersiapkan se-effort ini. Lisa benar-benar merasa iri. Bang, ini jasmu sudah kupersiapkan, kata Safia. Hari ini adalah hari pernikahannya dengan Amel. Haris terlihat sangat bahagia. Sementara Lisa, dari pagi dia tidak bersemangat. Bahkan Safia sudah menyuruhnya mandi dan berdandan sejak tadi. Tapi dia lelet sekali, seolah enggan untuk hadir di acara pernikahan suaminya sendiri. Lisa, kamu sudah siap belum? Tanya Safia sambil menggedor pintu kamarnya. Sebentar lagi mbak, jawabnya dari dalam. Safia yang gak sabaran memaksa masuk ke dalam kamar Lisa. Dia ingin tahu sudah sejauh mana persiapan madunya itu. Loh, kok belum pakai jilbabnya sih? Ini udah jam berapa? Nanti Bang Haris telat, ucap Safia mengingatkan Lisa. Aku bantu ya? Safia dengan gercep membenahi jilbab Lisa agar cepat selesai dipakai. Kamu kenapa? Kelihatan sedih gitu. Bukankah kamu yang bilang sendiri kalau istri yang ridho di poligami akan dijanjikan surga? Lalu kenapa kamu sedih? Safia mengingatkan lagi ucapan Lisa beberapa waktu lalu untuk dirinya. Lisa terbungkam, gak bisa menjawab. Sudah, ini sudah rapi, ayo cepat. Safia memburu-buru Lisa agar cepat. Hingga mau tak mau perempuan itu menurut saja. Selama tinggal di sini, dia benar-benar gak punya daya. Intinya semua harus menurut dengan Safia. Kini, semuanya sudah masuk ke dalam mobil. Keluarga besar Haris ikut mengantar. Tapi orang tua Lisa tidak hadir. Dengan alasan ada kesibukan yang lain. Kalau tebakannya sih, mereka tidak sanggup melihat anaknya dipoligami. Padahal sudah jelas selama ini anak mereka sendiri juga menjadi duri di rumah tangga orang lain. Kamu kenapa murung terus sih? Cobalah senyum seperti Safia. Ucap Haris lagi-lagi membandingkan Safia dan Lisa. Lisa langsung tersenyum tipis untuk suaminya. Gak ikhlas gitu senyum kamu, kata Haris gak suka. Ikhlas kok bang, ucap Lisa dengan takut. Bahkan suaranya sudah bergetar menahan tangis. Kamu harus ridho, ucap Haris mengingatkan Lisa lagi. Iya bang, aku ridho, jawab Lisa. Meskipun mulutnya berkata demikian tapi hatinya tidak. Setelah kurang lebih 1 jam perjalanan, akhirnya rombongan sampai di kediaman Amel. Kediaman Amel dan Lisa memang tidak begitu jauh. Hanya berjarak 3 kilometer saja. Lisa turun dengan lemas. Haris bahkan tidak menggandengnya. Sementara Safia juga mengacuhkan Lisa. Dia memilih sibuk memastikan agar semua hantaran sudah dibawa. Tidak ada yang ketinggalan satupun. Selain seserahan, juga banyak kue dan beberapa hasil bumi seperti beras, bawang, dan lain sebagainya sebagai perlengkapan seserahan. Mereka disambut dengan kompangan yang begitu meriah. Para rombongan Haris dipersilahkan duduk di tempat yang sudah dipersiapkan. Tenda yang berdiri di depan rumah Amel cukup mewah. Dan yang menjadi
Bintang utamanya hari ini, Haris. Meskipun pria itu sudah berkepala 4, tapi karismanya tidak bisa diragukan. Auranya tetap terlihat muda dan terpancar. Dengan didampingi kedua istrinya di kanan dan kiri, dia berjalan dengan gagah menuju ke tempat ijab kabulnya dengan Amel nanti. Penghulu, para saksi, wali, sudah bersiap. Kalau Amel, dia masih ada di kamar. Dia akan keluar setelah ijab kabul selesai nanti. Dengan suara lantang dan lancar, Haris mengucapkan ijab kabul. Bagaimana para saksi? Sah? Sah? Alhamdulillah. Semua yang hadir serempak mengucapkan hamdalah. Haris tampak lega, begitu juga dengan Safia. Tapi, kelegaan tidak dirasakan sama sekali oleh Lisa. Dia murung. Dia dengan susah payah menahan tangisnya agar air matanya tidak jatuh hari itu. Bisa-bisa Haris marah, karena kalau sampai ada yang melihat Lisa menangis, orang akan berpikir bahwa Lisa terpaksa merestui pernikahan Haris dan Amel. Amel pun dipanggil untuk keluar. Gadis itu benar-benar cantik dengan riasan di wajahnya. Sangat cocok sekali. Dipadu-padankan dengan kebaya putih yang begitu mewah. Kebaya itu juga pilihan Safia. Safia dengan antusias menyambut adik madunya. Dia mencium adik madunya itu cipika-cipiki. Dan dengan takzim Amel mencium tangan kakak madunya. Setelah itu, Amel bersalaman juga dengan Lisa. Namun tidak seantusias dengan Safia. Ya hanya sekedarnya saja. Karena sangat terlihat Lisa tidak menyukai Amel. Barulah setelah itu dia mencium tangan suaminya. Lalu Haris mendoakan istri ketiganya itu. Barulah mencium keningnya. Setelah itu sesi sungkeman. Barulah kedua mempelai dipersilakan duduk di pelaminan. Para tamu undangan bergantian mengucapkan selamat. Barulah semuanya dipersilakan makan makanan yang sudah disiapkan secara berlimpah. Tak hanya ada rendang, rawon, soto ayam, bakso, aneka kue, dan bermacam jus juga tersedia di sana. Intinya, semua orang yang hadir pasti kenyang, tidak akan pulang dalam keadaan lapar. Semua keluarga dan tamu undangan yang ada menikmati hidangan dengan sukacita. Ada yang fokus makan, ada juga yang fokus makan sambil bergosip. Kok mau ya Amel dijadikan istri ketiga? Ucap beberapa orang ibu-ibu yang suka gosip tentunya. Ya, siapa yang gak mau dinikahi oleh juragan beras seperti Haris? Sudah kaya, meskipun udah berumur tapi masih tampan dan gagah. Siapa yang menolak? Kalau anakku sudah cukup umur, sudah kunikahkan juga sama Haris kalau Harisnya mau. Ucap ibu-ibu itu. Dan mereka pun tertawa setelah mengatakannya. Tapi aku kagum sama istri pertamanya Haris. Dia kelihatan tegar dan kuat banget. Dia juga kelihatan begitu ikhlas. Melihat suaminya menikah lagi. Iya, hebat banget. Si Safia itu. Dengar-dengar, Amel itu juga pilihan dari Safia. Apa? Pilihan Safia? Itu artinya Safia dong yang menyuruh suaminya menikah lagi? Hebat banget Safia. Dan beruntung sekali ya Haris. Sudah kaya dan punya 3 istri. Mana cantik. Dan pintar semua lagi. Begitulah tanggapan orang-orang yang hadir. Ada yang mencemooh, ada yang memuji, ada yang tengah-tengah juga, netral. Gak mau terlalu membicarakan. Kepentingannya di sini diundang datang. Begitu saja. Sore pun tiba dan acara resepsi pernikahan itu selesai. Haris langsung memboyong Amel untuk pulang ke rumahnya. Ya, itu juga atas persetujuan Safia. Safia sudah mempersiapkan kamar untuk Amel. Tepat di sebelah kamar Lisa. Ini kamar kamu, Mel. Ucap Safia memberitahu kamar Amel. Terima kasih ya, Mbak. Kata Amel berterima kasih ke kakak madunya itu. Sementara Lisa, dia hanya diam saja. Dia sepanjang acara hanya murung. Dia ingin pulang tapi dilarang oleh Safia dan Haris. Hingga mau tidak mau dia harus mengikuti jalannya acara sampai selesai. Padahal dia sudah lelah. Aku istirahat dulu ya, kata Lisa, pamitan ke suami dan juga madu-madunya.
Ya sudah, istirahatlah, kamu pasti kelelahan, jawab Safia. Iya kak, istirahat aja. Ya, mau tidak mau meskipun mereka seumuran, status Amel tetap di bawah Lisa. Dia harus memanggil Lisa dengan sebutan kakak. Lisa tidak menanggapi ucapan Amel, dia langsung masuk ke kamarnya begitu saja. Bang, malam ini kamu sama Amel, kan ini malam pertama kalian, kata Safia ke suaminya. Iya sayang, makasih ya. Aku akan adil sama kalian. Nanti, 2 malam, aku sama Amel, 2 malam, sama kamu 2 malam, sama Lisa. Dan semalamnya, aku akan tidur sama anak-anak kita, ucap Haris. Dan Safia pun mengangguk setuju, begitu juga dengan Amel. Di kamar, Lisa termenung dan sedih. Apalagi malam ini dia tidur sendirian tidak didampingi suaminya seperti biasa. Padahal perutnya terasa kram, tapi tidak ada yang bisa menemaninya. Tak mungkin dia mengganggu malam pertama suaminya dengan istri yang baru dinikahi tadi pagi. Kamar Lisa tidak kedap suara seperti kamar Safia. Jadi kalau ada suara dari luar, apalagi dari tembok sebelah, Lisa bisa mendengarnya. Dan malam itu, dia mendengar suara gaduh dari kamar Haris dan Amel. Yang sudah menikah pasti paham itu suara apa. Lisa semakin sakit hati. Untuk meredam suara itu, Lisa menghidupkan musik cukup kuat. Hingga membuat dirinya sendiri semakin sulit tidur. Bahkan sampai pagi Lisa tidak bisa tidur karena merasakan api cemburu yang membara di dalam hatinya. Dia sangat sakit hati. Melihat suaminya menikah lagi saja membuat hatinya hancur. Ditambah lagi malam ini dia harus mendengar suara dari kamar sebelah. Semakin hancurlah hatinya. Pagi-pagi, Lisa setelah sholat subuh, tak ada keluar kamar sama sekali. Padahal semua orang sudah berkumpul untuk sarapan. Kemana Lisa? Tanya Haris ke Safia. Kayaknya masih ada di kamar. Jawab Safia. Kenapa nggak keluar? Apa Kak Lisa nggak mau sarapan? Ucap Amel. Mungkin Lisa kelelahan. Nanti kamu bawakan makanan untuk Lisa ya. Ucap Safia ke Amel. Dan Amel mengangguk. Setelah mereka bertiga selesai sarapan bersama anak-anak, Amel membawakan makanan untuk Lisa. Kak, aku apa boleh masuk? Tanya Amel dari luar sambil mengetuk pintu. Mau nggak mau Lisa yang merasa lapar akhirnya mengizinkan Amel untuk masuk. Lalu Amel masuk dan meletakkan makanan itu di atas meja di samping tempat tidur Lisa. Dimakan kak, ucap Amel. Dia berkata dengan lembut. Namun tanggapan Lisa tidak begitu ramah. Kamu kenapa mau menikah sama Bang Haris? Kamu pasti ingin meraup hartanya kan? Iya. Lisa langsung menuduh Amel seperti itu. Kamu gak salah katanya sama aku? Apa nggak sebaiknya pertanyaan itu juga ditanyakan pada dirimu sendiri? Lisa, kamu jangan merasa paling tersakiti di sini. Kamu juga pelakor, sama sepertiku. Kamu nggak lupa kan? Kamu pernah menyakiti siapa? Kamu juga nggak munafikan mengakui bahwa kamu menikah dengan Bang Haris karena uangnya juga. Sudahlah Lisa, tidak usah terlihat so ingin baik deh. Kamu akui saja seperti apa kamu sebenarnya. Sekarang Amel benar-benar menunjukkan sifat aslinya. Dia memang ingin menikah dengan Haris, karena Haris mau menanggung biaya rumah sakit ayahnya, sekaligus membiayai hidup mereka. Itulah mengapa Amel mau menikah dengan Haris. Ya, perempuan seperti Amel tentu saja tidak menolak kalau ada laki-laki yang seperti itu kan? Daripada dia harus lelah bekerja, lebih baik cari jalan pintas saja, yang aman dan tidak berdosa. Karena kali ini Amel menikah dengan suami orang atas izin istri pertamanya. Ya walaupun istri keduanya agak nggak ikhlas sih. Mendengar ucapan dari Amel, Lisa langsung terdiam. Dia yang tadinya marah, seolah ingin menerkam Amel, langsung kicep, gak bisa ngomong lagi. Kenapa diam?
Yang kau katakan benar semua kan? Ucap Amel sambil menatap Lisa dan memberikan senyum yang penuh arti. Lisa terlihat begitu emosi, bahkan dadanya sampai kembang kempis menahan amarah. Kalau gitu aku keluar dulu ya. Kamar ini kayaknya panas deh. Padahal AC-nya nyala, kata Amel menyindir Lisa. Lalu istri ketiga dari Haris itu keluar dari kamar Lisa. Kebetulan saat keluar, ia berpapasan dengan Safia yang akan masuk ke dalam kamarnya. Kamu kenapa kelihatan senang gitu? Tanya Safia ke Amel. Aku boleh cerita sebentar nggak, Kak? Ucap Amel ke Safia. Ya udah, ayo masuk saja ke dalam kamarku. Safia mengajak Amel masuk ke dalam kamarnya. Jadi tadi pas aku nganterin makanan untuk Lisa, dia marah sama aku. Katanya kenapa aku mau menjadi istri dari Haris. Ya aku jawab sajalah realistis. Dan langsung kubalikan juga pertanyaan itu untuk dia. Dia langsung gak bisa jawab, Mbak. Seneng banget aku lihatnya. Ucap Amel menceritakan apa yang terjadi. Safia hanya menanggapi dengan tersenyum saja. Selangkah demi selangkah apa yang menjadi tujuanku tercapai. Ucap Safia di dalam hati. Setelah berhasil menikahkan suaminya dengan istri ketiga, rencana selanjutnya yang akan dilakukan Safia adalah meminta separuh dari harta yang dimiliki suaminya. Karena memang selama ini yang membantu suksesnya usaha suami adalah dirinya. Bang, aku boleh minta sesuatu lagi? Tanya Safia saat Haris malam ini jatah tidur dengannya. Iya, boleh. Kemarin kamu minta aku menikahi Amel. Aku sudah turuti. Sekarang kamu mau minta apa lagi? Oh iya, hadiah untuk kalian berdua sudah aku transfer loh. Kata Haris memberitahu ke Safia bahwa hadiah untuknya sudah ditransfer. Ya, baik Safia ataupun Lisa mendapatkan hadiah yang cukup besar dari Haris, yaitu masing-masing uang 250 juta. Itu hadiah untuk kedua istrinya karena sudah meridhoi dia menikah lagi. Menikah dengan perempuan yang memang dia inginkan juga. Oke, aku sudah tahu kok. Makasih ya bang. Jawab Safia. Jadi aku punya permintaan lagi bang, dan aku mau kamu menurutinya. Ucap Safia tegas ke suaminya. Sebelum dia mengatakan apa permintaan itu. Iya sayang, katakan saja. Kamu istri pertamaku. Kamu juga yang menemani aku dari susah. Kamu yang lebih berhak terhadap diriku. Ucap Haris. Entah mengapa kok dia kepikiran ngomong ke sana. Ya baguslah kalau kamu ingat. Bang, kamu ingatkan bagaimana perjuangan kita dulu. Aku ingin separuh dari apa yang kita miliki ini di atas namakan aku. Ya, kamu gak lupa kan gimana perjuangan kita selama ini? Ucap Safia menjelaskan kepada suaminya bagaimana permintaannya sekarang. Iya, aku gak lupa sayang, aku ingat. Jadi kamu ingin separuh dari apa yang kita miliki ini menjadi nama kamu? Gak masalah, aku akan kabulkan. Tidak disangka, dengan mudah Haris menyetujui permintaan Safia. Karena dia berpikir bahwa Safia benar-benar sudah meridhoinya. Dia tidak akan meminta pisah meskipun Haris menikah lagi. Apalagi Safia malah mencarikan madu juga untuknya. Itu membuat Haris semakin yakin bahwa Safia benar-benar menerima semua ini. Serius ya bang? Aku tunggu secepatnya. Aku ingin bukti bukan hanya janji. Ucap Safia lagi. Dan malam ini demi memuluskan rencananya, Safia memberikan pelayanan terbaiknya untuk Haris. Ya sebenarnya, Safia saja sudah sangat cukup untuk Haris. Tapi ya namanya lelaki-laki itu, merasa sudah punya segalanya, ingin meminta yang lebih. Begitulah sifat manusia, serakah dan tidak bisa bersyukur. 1 bulan kemudian, apa yang dijanjikan oleh Haris akhirnya dia tepati. Separuh dari semua aset yang mereka miliki sudah diatasnamakan Safia. Kalau istri-istri barunya,
belum dapat apa-apa selain jatah bulanan. Dan Haris menjatah dengan jumlah yang sama, kecuali untuk Safia karena dia sudah punya 2 anak. Dan nanti kalau anak Lisa sudah lahir, jatah bulanannya juga berbeda dengan Amel. Bang, kapan sih Lisa melahirkan? Tanya Amel dan Safia penasaran. Kayaknya minggu-minggu ini. Sudah waktunya sih bulan ini. Jawab Haris. Bagus deh. Aku juga udah gak sabar pengen lihat. Anaknya Lisa seperti apa? Mirip gak sama kamu? Ucap Safia sarkas. Kok kamu bilang gitu? Ya jelas mirip lah. Kan anakku. Jawab Haris dengan sangat yakin. Ya memang benar, anak yang dikandung oleh Lisa adalah anak Haris. Safia sengaja saja bilang begitu. Waktu yang mereka tunggu akhirnya tiba. Saat ini, Lisa sedang berjuang melahirkan anak pertamanya dengan Haris. Alhamdulillah terdengarlah suara tangisan bayi, dan semua orang yang menunggu merasa lega, termasuk Pak Anom dan Bu Wati. Mereka sangat senang karena cucu yang ditunggu-tunggu akhirnya sudah lahir ke dunia. Jenis kelamin anak Lisa adalah laki-laki sesuai harapan Haris. Alhamdulillah, terima kasih sayang. Ucap Haris mencium istrinya. Berterima kasih karena sudah melahirkan anak yang sehat. Setelah keadaan Lisa membaik, dia diperbolehkan untuk pulang ke rumah. Sekarang, Safia dan Amel membantu dalam mengurus bayi Lisa. Tapi lebih banyak Amel. Kalau Safia, dia lebih menyibukkan diri untuk bekerja dan juga mengurus anaknya sendiri. Setelah ini, dia akan segera mengajukan gugatan ke pengadilan. Ya, mau mencoba bertahan seperti apa? Rasa di hatinya sudah hilang untuk Haris. Yang ada hanyalah rasa kecewa dan kebencian, dan itu gak baik untuk dirinya sendiri. Karena perasaan yang tidak bahagia bisa membuat fisiknya menjadi sakit. Tapi Safia masih mengulur waktu. Dia tidak ingin secepat itu berpisah dengan Haris. Dia ingin melihat bagaimana Lisa madu pertamanya. Semakin hancur karena dia tidak terima suaminya menikah lagi. 3 bulan sudah berlalu. Lisa, semenjak punya anak, dia semakin uring-uringan. Apa mungkin dia terkena baby blues? Entahlah. Ya, tidak dipungkiri semenjak menikah lagi, perhatian Haris tentu aja dong. Gak bisa fokus ke salah satu istrinya. Dia harus bersifat adil sesuai dengan apa yang dia janjikan dulu. Ya walaupun Haris gak benar-benar adil. Dia lebih sering bersama Amel. Padahal untuk saat ini, Lisa lah yang paling membutuhkan Haris. Sesekali saja Haris mengunjungi Lisa. Apalagi sekarang, Lisa tidak begitu baik merawat dirinya. Bukan hanya gemuk, tapi penampilannya juga acak-acakan. Membuat Haris gak selera untuk tidur dengannya. Kalaupun sekamar dengan Lisa ya hanya tidur biasa. Tidak ada kewajiban suami ataupun istri malam itu. Lisa sebenarnya juga diberi pengasuh agar tidak terlalu sibuk untuk merawat anak seorang diri. Mau bagaimanapun, mau dia punya 2 madu, tetap aja. Yang ngurus anaknya ya dia sendiri. Sehingga Haris memberinya seorang babysitter untuk membantunya. Ibu jangan begitu. Ucap babysitter Lisa. Dia takut karena Lisa sedikit kasar dalam menggantikan pakaian untuk anaknya. Kamu gak usah cerewet, ini anakku. Terserah aku mau kuapain dia. Ucap Lisa dengan marah. Bahkan hampir saja, karena dia yang tidak hati-hati membuat bayinya hampir aja terjatuh. Untung saja, suster itu dengan gercep mengambil alih bayinya. Ibu, Lisa bukannya sadar, dia malah marah. Suster itu berlari untuk menyelamatkan diri. Ada apa suster? Tanya Safia melihat pengasuh anak Lisa ketakutan. Itu bu, ibu aneh. Ibu marah-marah gak jelas. Bahkan tadi, hampir saja anak ini jatuh. Jawab pengasuh itu.
Safia benar-benar gak nyangka kalau Lisa sejahat itu sama anak sendiri. Waktu terus berlalu, Lisa semakin gak karu-karuan. Haris sudah sering mengingatkannya, tapi perempuan itu sepertinya sudah terhanyut dalam kesedihan. Bang, aku kayaknya udah gak kuat untuk bertahan, ucap Safia. Maksudmu apa? Perasaan selama ini kita baik-baik aja. Maksudmu gimana? Tanya Haris tidak terima dan mengerti dengan ucapan Safia. Aku mau cerai. Aku gak kuat lagi. Sudah cukup, ucap Safia menegaskan apa keinginannya. Gak bisa Safia, aku gak akan ceraikan kamu, kata Haris tegas. Udahlah bang, kamu sudah punya Amel dan Lisa. Kenapa masih inginkan aku juga? Bukankah selama ini kamu lebih banyak sama Amel? Waktumu ke aku juga kurang, ke anak-anak apalagi. Kalau kita cerai kan jelas kita gak ada hubungan suami istri. Kamu ke anak-anak juga bisa jenguk mereka seminggu sekali. Kurasa itu lebih baik, kasihan anak-anak. Selama ini mereka tertekan. Lebih baik kita pisah, ucap Safia. Haris berpikir sejenak. Dia merasa bersalah juga dengan apa yang sudah dia perbuat. Tapi ini kan kemauan kamu. Kenapa malah kamu minta cerai? Haris tetap aja gak terima. Aku tahu ini kemauanku. Tapi kamu janji akan adil. Tapi nyatanya apa? Gak bisa kan? Aku gak kuat. Aku nyerah, ucap Safia. Hingga akhirnya mau gak mau, Haris mengalah. Dia lepaskan istri pertamanya itu. Sementara ayah Amel bukannya sembuh, kondisinya malah semakin memburuk. Karena memang dia sudah gak ada harapan yang begitu besar. Hingga akhirnya Pak Idris menyerah dan beliau berpulang ke rahmatullah. Amel sangat sedih. Karena kesedihannya itu membuat Haris semakin perhatian sama dia. Dia semakin melupakan Lisa, yang saat ini padahal sangat-sangat membutuhkan perhatiannya. Setelah ketuk palu di pengadilan, Haris dan Safia resmi bercerai. Dan harta yang memang sudah atas nama Safia, dialah yang berhak mengelolanya. Sekarang barulah Haris terasa. Harta yang dia miliki tidak cukup untuk menanggung semua kehidupan dari orang tua Lisa ataupun Amel. Begitu juga dengan Lisa sendiri. Uang bulanan yang dijanjikan besar seperti biasa sudah berkurang jauh. Yang biasanya mencapai 3 digit, kini hanya tinggal 2 digit saja. Tentu hal itu membuat Lisa dan Amel protes, tapi Haris gak punya daya. Usahanya hanya stuck di situ-situ saja. Penghasilan juga malah cenderung merosot. Sementara harta yang menjadi hak Safia semakin berkembang. Pesanan berasnya masuk ke dia jauh lebih banyak daripada pesanan beras ke Haris. Bahkan 60% pasar dikuasai oleh Safia. Karena dia yang lebih tahu harga dan cara mengelola uang. Kalau Haris, ya hanya tahu membeli ladang, mengantarkan, dan tidak terlalu pandai mengatur uangnya. Hingga uang hasil usahanya itu cepat habis, tapi nggak kelihatan hasilnya untuk apa. Haris hanya bisa memegangi kepalanya yang terasa berdenyut. Ditambah lagi Amel yang menuntut nafkah yang tetap sama jumlahnya, tapi nggak bisa lagi dituruti oleh Haris. Begitu juga dengan Lisa. Lisa tidak mau kalah dengan Amel. Apa yang dituntut oleh Amel, dia pun ingin juga. Bahkan dia menuntut lebih banyak karena dia punya anak dari Haris. Kedua perempuan itu juga selalu bertengkar di rumah. Suasana rumah menjadi panas, tidak adem seperti dulu. Setiap hari, Haris pulang bukannya disambut senyuman manis oleh kedua istrinya. Malahan keduanya perengat-perengut karena bertengkar. Yang satu mengadu menyalahkan yang satu. Begitu terus setiap hari, membuat Haris semakin pusing. Belum lagi masalah pekerjaannya yang semakin hari semakin merosot penghasilan. Aduh, punya istri 2 malah pusing. Beda banget kehidupanku saat masih ada Safia, ucap Haris. Baru dia merasakan kini, kalau nggak ada Safia, hidupnya hancur. Tapi saat ini Haris nggak bisa berbuat apa-apa.
Safia sudah terlalu nyaman dengan kehidupannya sekarang. Haris seminggu sekalilah mengunjungi anak-anaknya. Safia, ucap Haris memanggil mantan istrinya itu. Iya, ada apa? Tanya Safia dengan santai. Aku boleh ngomong sesuatu nggak? Tanya Haris. Ngomong aja, jawab Safia cepat. Aku menyesal karena sudah mengkhianati kamu. Andai aku tetap setia, mungkin sampai saat ini keluarga kita masih bahagia. Dengan 2 anak yang kita besarkan dan kita jamin masa depannya. Aku benar-benar nyesel, Safia, ucap Haris. Tapi semua itu udah terlambat, Bang. Gak ada gunanya kamu menyesal. Sudahlah, tidak usah terlalu sedih begini. Kamu urus saja kedua istri dan anakmu. Mereka lebih membutuhkan kamu daripada kami. Anak-anakmu yang di sini seminggu sekali cukuplah kamu jenguk, ucap Safia. Kalau membahas soal hubungan dia gak mau lagi. Takut dia nanti malah jatuh cinta lagi. Ya mau gimana pun, mereka hidup cukup lama. Sampai punya 2 anak. Bahkan berjuang, pahit manis bersama. Tentu kenangan itu tidak akan mudah dilupakan oleh Safia. Udahlah bang, gak usah menyesali yang sudah terjadi. Nikmati saja hidupmu, ucap Safia. Haris gak berdaya. Dia hanya bisa menjalani kehidupannya yang sekarang. Usahanya semakin merosot. Bahkan hanya tinggal beberapa toko yang meminta pasokan beras darinya. Itu terjadi karena kualitas berasnya menurun. Ditambah permintaan pelanggan yang tidak bisa dia penuhi. Pelanggan minta yang kualitas premium. Haris nggak ada. Stoknya kosong. Dikasihlah kualitas yang sedang. Tentu aja dong pelanggan marah dan nggak terima. Satu persatu pelanggan mulai meninggalkannya. Beralih kepada Safia yang memang selalu ready. Kehancuran Haris pun berpuncak ketika kedua istrinya berdebat saat dia baru pulang dari kerja. Kalian kenapa sih? Berdebat terus setiap hari. Gak adakah kerjaan kalian selain berdebat? Bentak Haris kepada kedua istrinya. Kamu bentak kami, Bang? Tanya Amel dan Lisa hampir berbarengan. Iya, kalian keterlaluan. Suami pulang bukannya disambut dengan senyuman. Ini malah disambut dengan perdebatan dan pertengkaran. Kalian gak hargai aku sebagai suami kalian. Ucap Haris sangat marah kepada kedua istrinya. Kamu itu yang salah, Bang. Kamu gak bisa penuhi kehidupan kami sekarang. Aku udah gak kuat jadi istri kamu, ucap Amel. Terus mau kamu apa, Mel? Kamu udah gak mau jadi istriku lagi? Tanya Haris. Iya, aku minta cerai. Ceraikan aku sekarang juga, ucap Amel. Karena mereka memang menikah hanya menikah siri. Mudah bagi Haris untuk menceraikan Amel. Baik, kalau itu kemauan kamu. Ku ceraikan kamu sekarang juga. Mulai detik ini, Amel kamu bukan istriku lagi, ucap Haris. Amel sama sekali tidak takut. Karena selama ini, uang yang dia terima dari Haris digunakannya untuk modal usaha. Diam-diam, Amel sudah buka usaha sendiri. Jadi sekarang dia untung. Meskipun gak dapat harta gono gini, tapi dia sudah dapat usaha dimodali oleh Haris. Usaha yang dibuka oleh Amel adalah toko sembako yang cukup besar di kampungnya. Ya, di kampung Amel belum ada toko sembako yang cukup besar. Jadi benar-benar kesempatan yang bagus untuk Amel. Sekarang sudah berjalan kurang lebih setahunan. Dan hasilnya cukup baik. Dengan senang hati, Amel keluar dari rumah Haris yang megah itu. Kembali ke kampungnya untuk melanjutkan usahanya yang sudah berjalan. Kini hanya tinggal tersisa Lisa. Padahal, inilah yang diharapkan selama bertahun-tahun. Tapi, sekarang, dia seolah tidak merasakan bahagia itu. Haris selalu sibuk dengan pekerjaannya. Karena benar-benar tidak bisa dihandle oleh karyawannya saja. Malahan, biaya operasional sudah tidak tertutup lagi. Dia benar-benar bangkrut. Lisa, aku harus jual rumah ini. Mau gak mau rumah ini harus bisa menyelamatkan usahaku. Ucap Haris ke Lisa. Apa? Rumah ini dijual? Terus kita mau tinggal di mana? Tanya Lisa yang tidak terima. Kita bisa bikin rumah yang lebih kecil dari ini. Karena kalau jual sawah, sayang. Penghasilan kita dari sawah, ucap Haris. Akhirnya mau gak mau Lisa harus menurut saja. Karena dia gak punya daya di sini. Rumah itu pun segera laku
Dan kalian tahu siapa yang beli? Ya, Safia. Janda kaya raya itu diam-diam sudah punya simpanan uang banyak. Sehingga rumah Haris pun sanggup dia bayari, yang harganya tidaklah murah. Haris mau gak mau melepaskan rumah itu kepada Safia, karena dia sangat membutuhkan uangnya. Uang hasil penjualan rumah digunakan untuk membeli beberapa petak sawah, dan juga menutupi biaya operasional. Tapi dalam beberapa kali panen, hanya menghasilkan sedikit sawah Haris. Entah mengapa kok bisa begitu. Ya, tentu saja bisa karena dia mengurangi biaya perawatan. Dilakukannya untuk menekan pengeluaran, tapi malahan dia rugi besar karena panen tidak sesuai dengan harapan. Kehidupan Haris semakin memburuk. Ekonominya benar-benar gak bisa terkendali lagi. Dia hanya tinggal berdua di rumah kecil itu bersama Lisa dan anaknya. Lisa yang memang basicnya manja dan gak bisa hidup susah. Tentu tiap hari hanya uring-uringan karena mendapatkan uang belanja yang tidak sesuai dengan harapannya. Aku gak kuat lagi hidup sama kamu, Bang. Aku capek. Mana sawah? Udah ada yang kejual lagi. Gimana ini nasib kita? Ucap Lisa setiap hari dia selalu khawatir dan mengeluh. Itu membuat Haris semakin pusing tentunya. Kamu sabar dong, Lis. Kamu beda banget gak kayak Safia. Safia dulu sabar. Bahkan cuma makan pakai garam dan nasi aja. Dia mau, gak ngeluh sama sekali. Kamu masih bisa makan enak. Gitu aja mengeluh. Keterlaluan kamu, Lis. Ucap Haris. Oh, jadi kamu bandingkan aku sama Mbak Safia? Silahkan, terus saja bandingkan. Mulai detik ini, aku gak mau jadi istrimu lagi. Ya, Lisa sudah di titik lelahnya. Karena setiap kali dia mengeluh, selalu saja dibandingkan dengan Safia. Padahal suaminya itu sudah lama bercerai dengan mantan istri pertamanya itu. Tapi ketika ada masalah, selalu saja dipuji-puji. Bahkan kebaikan Lisa selama ini gak diingat sama sekali sama Haris. Ya, tega banget, tapi itu mungkin karma yang pantas diterima oleh Lisa. Karena dia menjadi istri kedua gak benar-benar tulus. Jadi kamu minta cerai juga? Aku akan ceraikan kamu. Sama sekali. Aku gak takut dan gak peduli kamu tinggalin. Ucap Haris. Ya, dia gak takut lagi kalau hanya ditinggalkan oleh Lisa. Bahkan dia tidak terlalu begitu peduli dengan anak yang mereka hasilkan. Ya, hanya sekedarnya saja. Akhirnya Lisa pulang ke rumah orang tuanya. Tentu, Pak Anam dan Bu Wati semakin turun derajat. Yang dulu sudah naik drastis, kini harus menjadi orang biasa lagi. Dan nama baik mereka sudah tidak terlalu baik seperti dulu. Ya, namanya kalau orang udah nggak banyak uang, ya nggak terlalu kepake lah di masyarakat. Kurang lebih begitulah. Sekarang Haris hanya tinggal sendiri di rumahnya yang sederhana. Bahkan pembangunannya belum selesai karena uangnya sudah tidak cukup. Sawah yang dia miliki hanya tinggal 1 hektar yang tersisa. Ya, sudah sebangkrut itu Haris. Kasian banget sih. Dari seorang juragan beras, kini hanya tinggal namanya saja. Sekarang, nama juragan beras lebih terkenal dengan nama Safia. Ya, juragan beras sudah beralih. Bukan Haris lagi melainkan Safia mantan istrinya. Haris hanya bisa melihat kesuksesan Safia yang semakin melejit. Dan dia hanya bisa menikmati kebangkrutannya yang terus melanda. Dan dia harus berpikir bagaimana cara bertahan hidup di tengah kesulitan ekonomi yang dia hadapi. Oke Bunda, sekian ceritanya. Mohon maaf kalau kepanjangan dan mohon maaf juga jika terjadi banyak kesalahan penyebutan nama. Terima kasih Bunda yang sudah menonton sampai akhir. Semoga terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.